ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat semuanya? Jumpa kembali di Lentera Ramadan ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi untuk menemani sahabat semua dalam menjalankan ibadah puasa. Bersama saya Arsyil Adi. Pada kesempatan kali ini ya saya tidak sendiri, karena setiap harinya pasti akan selalu ada bintang tamu yang menemani, pasti akan ada narasumber yang hadir. Dan untuk kesempatan kali ini narasumber yang sudah hadir bersama saya, di samping saya ada Ibu Marsita Nurfitriani. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Tata? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi teman-teman kalau Ibu Marsita di sekolah biasanya dipanggil Ibu Tata ya. Jadi bukan Ibu Marsita tapi Ibu Tata. Ibu Tata, gimana puasanya hari ini? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Udah ada yang belum? Belum. Alhamdulillah. Saya harap juga teman-teman semua di rumah puasanya lancar semua ya gitu. Jadi Bu Tata, di sini kita akan membahas materi yang cukup menarik ya. Materinya tuh terkait bulan Ramadan, bulan pendidikan jasmani dan rohani. Jadi seperti teman-teman kita ketahui semua, kalau bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, penuh rahmat ya, dan juga menjadi sebuah bulan pembelajaran bagi kita semua. Kalau boleh tahu ya Bu Tata tuh pertama kali puasa, menjalankan ibadah puasa itu pas kapan Bu Tata? Pas usia TK. Usia TK, berarti sekitar usia 5-6 tahun 5-6 gitu ya? tahun. Apakah langsung full dari subuh sampai dengan maghrib? Oh tentu tidak. Waktu TK masih setengah-setengah hari. Setengah-setengah hari. Jadi di azan zuhur gitu. Ya bisa. Sebelum azan zuhur. Sebelum azan zuhur makan ya. Pulang sekolah TK langsung buka capek. Buka ya karena capek gitu ya. Karena belum mampu ya. Belum mampu secara masih TK. fisik gitu ya, secara Yes. jasmani itu belum mampu. Jadi dibatasi gitu ya. Jadi boleh mengikuti puasa tapi cuman sekedar belajar aja, dulu pendidikan gitu. Karena memang secara fisik anak kecil nggak boleh dibiarkan lapar gitu ya Bu Tata ya. Karena dalam masa pertumbuhan gitu ya. Betul sangat. Jadi dilatih tuh, dibiasakan dari kecil dan mulai bisa puasa secara full dari subuh sampai maghrib itu kapan? Bu Tata? SD. Di kelas berapa kalau masih ingat? 1 dong. Di kelas 1. Luar biasa, berarti langsung cepet ya. Iya, diiming-imingi kan oleh orang tua. Diiming-imingi oleh orang tua. Jadi oleh kalau apa? misalnya puasanya full nanti dapat apa gitu. Iya. Termotivasi jadi gitu. Jadi orang tua mengajarkan mendidik puasa ya ke Bu Tata dengan reward gitu ya, hadiah di ujung. Rewardnya harian atau bulanan nanti begitu Lebaran, pas lebaran dikasih ini ya kan dikasih. itu. Apa Kak? Kalau boleh tahu. Pas itu pertama kali kayaknya tas deh. Tas atau sepatu gitu tapi nggak tahu. Lupa. Iya, jadi diajarin ya, jadi nggak serta merta langsung puasa langsung dari pagi sampai maghrib enggak gitu. Jadi dididik dulu, dilancarkan, dibiasakan dulu, baru kemudian berpuasa secara penuh gitu. Full. Nah kalau saya boleh tanya ya Bu Tata ya, kan bulan puasa itu kan dikatakan tempat kita belajar ya, karena kita banyak melakukan ibadah biasanya ya, yang biasanya di bulan-bulan itu jarang kita lakukan gitu. Betul. Dan dengan kaitannya sebagai bulan pendidikan jasmani dan rohani, menurut Bu Tata, mengapa bulan Ramadan itu dikatakan sebagai bulan pendidikan? Dikatakan sebagai bulan pendidikan karena ketika bulan Ramadan umat muslim kita semua dididik, dilatih untuk terus melakukan kegiatan yang baik-baik. Jadi kita dipaksa menahan panasnya bulan puasa, dididik gimana caranya bisa menahan hawa nafsu segala rupa macam itu. Nah, dari dididik itu merupakan suatu pembelajaran. Tujuan akhirnya tuh kita mampu nggak nih setelah bulan Ramadannya melakukan kegiatan-kegiatan yang baik tersebut di bulan yang lain. Makanya dibilangnya bulan pendidikan jasmani dan rohani kita. Aktivitas baik lah, aktivitas baik seperti itu Pak. Nah kalau boleh tahu contohnya Bu Tata, yang dididik tuh jasmani itu apanya, sementara rohani itu yang dididik apanya? Gitu, jasmani dan rohani. Kita bagi aja jadi 4 kali ya, 4 kegiatan.
yang biasa dilakukan di bulan Ramadan yang saling berhubungan antara jasmani dan rohaninya. Yang pertama itu ada sahur. Kita semua umat muslim pasti tahu kalau misalnya puasa itu harus sahur, walaupun sahur itu sebenarnya sunnah. Tapi serunya di situ biasa ya. Iya, tapi kan kita sebagai manusia butuh energi. Betul. Nah, dari situ kita harus sahur. Yang tadinya yang biasanya nggak pernah nggak pernah bangun di malam hari, di dini hari, akhirnya dipaksa terbiasa akhirnya bangun sahur tersebut buat cadangan energi di seharian full nanti kita puasa. Kenapa? Karena dalam 11 bulan yang kita nggak bulan Ramadan itu kita dipaksa buat makan apa saja. Ya, betul. Makanannya nggak sehat, cemilannya nggak sehat. Nah, ketika bulan puasa sahur kita dipaksa buat menahan hawa nafsunya, menahan laparnya dulu aja deh buat cadangan energi. Sehingga sistem organ pencernaan kita tuh diberikan istirahat kurang lebih 10 sampai 12 jam berpuasa. Jadi itu satu pembelajaran pendidikan di bulan Ramadan itu. Kita belajar buat sahur. Yang kedua ada tentunya puasa. Iya. Puasa kan bukan cuman menahan lapar, haus, semua emosi, semua tingkat godaan-godaan yang ada di luar sana itu juga merupakan pembelajaran bagi kita. Ketika kita jasmaninya sudah kuat, sudah mampu, rohaninya juga kuat, nanti berkesinambungan saraf-saraf, sel-sel saraf dalam tubuh kita tuh akan memberikan sesuatu yang positif, Pak Arsil. Jadinya karena kita lebih sabar, kitanya lebih santai, yang biasanya kita kelaparan, tantrum. Betul. Tapi karena ingat Suka lagi, resek kadang-kadang ya, karena ingat lagi orang-orangnya. puasa, jadi sabar. Gitu. Itu yang ke berapa? Kedua. Yang ketiga, salat taraweh. Ya. Salat taraweh dilakukannya di saat apa, Pak Arsil? Di saat bulan Ramadan aja. Dan malam hari ya. Di malam hari. Setelah kita berpuasa seharian, setelah kita berbukanya jangan yang berlebihan ya, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Betul. Ya, jadi lalu kita sholat taraweh. Sholat taraweh itu merupakan gerakan sholat di mana gelombang-gelombang otak kita, alfa sama tetanya itu memberikan situasi badan kita rileks. Apalagi kalau misalnya kita sholat tarawehnya itu khusyuk. Gitu. Dan di sisi pendidikannya atau sainsnya, tarawih itu kan 20 rakaat atau 11 rakaat dengan witirnya itu membuat gerakan. Nah, gerakan-gerakan tersebut itu sama aja seperti senam, olahraga. Ya, betul, olahraga. Yang nanti pas kita selesai tarawih, tidur kita lebih bermanfaat, lebih rileks. Gitu gelombang-gelombangnya. Jadi ketika kita sudah seharian puasa, seharian menahan hawa nafsu, tarawihnya khusyuk, jasmani rohaninya makin baik ketika sedang tarawih tersebut. Karena gelombang-gelombang sel saraf otak kita tuh meresponnya dengan sisi yang baik dan positif. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 3 hal ya, yang dapat melatih baik jasmani maupun rohani kita gitu. Karena memang ibadah puasa gitu ya, bukan cuma rohani aja. Iya, tapi yang jasmani harus dilatih, tapi jasmaninya juga harus kuat gitu ya, para sahabat. Jadi ketika kita puasa agak susah sepertinya ya, Bu Tata bisa, tapi agak susah kalau kita melewatkan yang namanya sahur. Gitu. Karena dalam bulan puasa kita tetap beraktivitas seperti biasa. Yang sekolah, yang kerja gitu kan. Itu tidak berkurang kegiatannya. Tapi dengan aktivitas yang padat tersebut tetap memerlukan energi dari mana? Dari sahur tetap. Makanya jasmaninya tuh harus dijaga, terus harus karena 11 bulan sebelumnya kita tidak terbiasa gitu. Tidak terbiasa. Kontrolnya tidak terkontrol, bebas kata kita. Iya, betul. Jadi mungkin ketika kita puasa selalu berat tuh di hari-hari awal gitu ya, Bu Tata. Minggu-minggu awal lah. Minggu-minggu awal. Iya. Apalagi untuk para sahabat yang masih usia SD gitu ya, terutama ya. Itu beratnya tuh di cobaannya tuh di hari-hari pertama. Jadi buat teman-teman nggak apa-apa, itu wajar banget berarti ya, Bu Tata ya. Kan namanya bulan pendidikan. Bulan pendidikan, iya, disesuaikan gitu ya.
Nah, terkait hal nomor 2 nih Bu Tata, Iya. terkait puasa. Dengar-dengar dan baca-baca ya, Iya, alhamdulillah. katanya kalau kita berpuasa itu justru membuat kita tambah awet muda. Apakah itu betul Bu Tata? Oh iya, salah satu keuntungan manfaat dari berpuasa itu satu membuat kita baik perempuan atau laki-laki itu menjadi lebih awet muda. Karena kenapa? Karena kita mengeluarkan hormon namanya fibrocles. Fibrocles itu membuat kolagen alami di dalam tubuh kita, sehingga ketika kita berpuasa dia tuh produktivitasnya akan lebih cepat diproduksinya, membuat kulit kita ini kencang. Oh gitu. Udah kulitnya kencang, sering berpuasa, karena tadarus Al-Quran, wudu makin bercahaya. Jadi itu salah satu manfaat dari puasa itu, ya betul, membuat awet muda. Jadi nggak perlu pakai produk skincare gitu ya Bu Tata? Boleh, tetap boleh didukung sama produk skincare. Cuma salah satunya yaitu yang alaminya itu kita akan menggunakan hormon namanya fibrocles. Iya, jadi secara alami membuat kita menjadi awet muda ya, meremajakan sel kulit. Kulit. Betul. Oke, terakhir nih Bu Tata, sebelum kita tutup materi kita hari ini, kira-kira apa hikmah atau kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi hari ini? Oke, jadi bulan Ramadan, bulan pendidikan jasmani dan rohani, yaitu bulan dimana kita semua dididik, kita semua belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih taat lagi, dimana tidak hanya di bulan Ramadan belajarnya, tapi di bulan-bulan setelah bulan Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan iman kita dan jasmaninya, kita menjadi lebih sehat lagi, kita menjadi lebih kuat lagi terhadap aktivitas-aktivitas selanjutnya. Setelah kita sebulan penuh Ramadan belajar, harus diaplikasikan di bulan-bulan yang lain. Jadi gitu ya teman-teman, para sahabat semua. Jadi apa yang kita latih di bulan puasa, di bulan Ramadan ini, jangan sampai lepas dan hilang gitu saja, tapi tetap dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Itulah tadi materi kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan untuk Sama-sama, Bu Tata atas Pak kesempatannya untuk hadir pada podcast hari ini. Terima kasih kepada para sahabat semua yang sudah menonton sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.